فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah itu adalah masing-masing individu. Tidaklah semua wanita macam itu. Tidak sebagaimana tidak semua wanita itu solihah. Sebagaimana tidak semua lelaki soleh. Tapi juga tidak semua lelaki itu jahat. Dan seterusnya itu masing-masing individu. Tetapi hendaknya selalu mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan hak dan kewajiban. Dan menetapkan di antara kewajiban adalah mensyukuri apa yang mampu dicapai oleh pasangan hidupnya sambil berusaha mendoakannya agar diberkahi, agar lebih baik lagi, dan saling membimbing dan saling menguatkan, bukan saling mengumbar aib. Dan hendaknya tahu bahwasanya api neraka itu sangat panas dan sangat menakutkan, dan hendaknya dia tahu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ittala'tu ila al-jannah fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wa wattala'tu ilan nar fara'aitu aksara faida aksaru ahliha an-nisa." Aku melihat kepada surga, ternyata aku dapati yang paling banyak penduduknya di sana adalah orang-orang fakir, yaitu yang di dunianya fakir. Karena orang fuqara, mereka kesempatan untuk berbuat kebatilannya lebih kecil daripada kesempatan yang didapatkan oleh orang-orang kaya. Dan orang fakir masuk mendahului orang kayanya setengah hari, yaitu 500 tahun perjalanan. Lebih dahulu masuk surga. Sementara Nabi melihat juga di dalam neraka itu ternyata yang kebanyakan penghuninya adalah penduduk nerakanya adalah para perempuan. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syaron nisa, tasaddaqi fa inni ra'aitu aktsara ahli an-nar fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlin nar." Wahai para wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kalian. Kalian adalah sebagai mayoritas penghuni neraka. Maka seorang wanita bertanya, "Kenapa demikian wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, yaitu karena kufranul ashir wa kasratul la'an, mengingkari kebaikan suami dan banyak mencaci. Dikhawatirkan yang diperbuat disebutkan dalam soal itu masuk dalam masalah ini, mengingkari kebaikan suami dan malah banyak mencaci. Bukan hanya mencaci di hadapan suami, tapi malah disebarkan di media massa. Naudzubillah. Kalau emang ingin masuk neraka, lanjutkan. Tapi kalau tahu bahwasanya api neraka itu 69 kali lebih panas daripada api di dunia, dan sehari di neraka itu adalah 1000 tahun di dunia, maka hendaknya dia bertaubat kepada Allah, berhenti dari perbuatan itu. Tetapi doakan agar suaminya mendapatkan hidayah dan tambahan taufik dan kemudahan untuk mencari rezeki untuk mereka semua, dan seterusnya. Kalau emang tidak tahan dengan kemiskinan, maka mintalah khulu' secara baik-baik. Kalau emang tidak tahan, lebih suka mencari yang kaya misalkan, tapi tidak dengan cara melanggar syariat macam itu dan kemudian mencaci maki di media massa atau menyindir-nyindir dan sebagainya. Mungkin suami tidak mampu untuk membalas karena keterbatasan ini dan itu, tetapi Tuhan dia mampu untuk membalas. Wallahul musta'an, wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tapi hendaknya juga dari sisi yang lain suami juga tahu kesulitan-kesulitan istri, tahu bahwasanya wanita itu memang akalnya kurang, agamanya kurang, maka hendaknya dia berusaha untuk mengajaknya mengaji baik-baik, mendidiknya baik-baik. Kalau mampu bertahan, maka insya Allah itu bagian dari medan jihad dan medan dakwah. Tapi kalau tidak mampu bertahan, ceraikan dengan baik dan kemudian cari yang kira-kira yang satu hati, satu pemikiran, dan mampu bersabar dengan kekurangan yang ada. Tayyib. Dan banyak-banyaklah memaafkan istri, karena memang istri itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Maka hendaknya bersabar dan memenuhi syariat wasiat Nabi untuk menjaga istri baik-baik. Kalau tidak mampu, maka penuhi syariatnya, yaitu menceraikan dengan baik, kemudian cari apa yang
siapa yang memang layak untuk dirinya, sesuai dengan dirinya, mampu bersabar dengan dirinya, dan seterusnya. Dan dia nanti akan ditanya oleh Allah Ta'ala atas istri dan anak-anak yang di bawah tanggung jawab dia itu. Hendaknya dia bertakwa pada Allah. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.